Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1521 Pedang Tak Terkalahkan. 1. Murong Chen dan Ling Qianye mengira mereka bisa mengalahkan Lin Yun, dan mereka tidak menempatkan dia di mata mereka, menilai dari nada bicara mereka. Tapi apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang yang berlebihan? Kemarahan melintas di pupil mata Lin Yun. Jarang sekali dia marah, dan dia benar-benar marah kali ini. Karena mereka ingin bergandengan tangan untuk menghadapinya, maka dia tidak bisa disalahkan karena kejam. Saat Lin Yun meraih pedang pemakaman bunga, niat pedang langit miliknya pada penguasaan penuh meledak seperti pedang tajam. Setiap kultivator iblis adalah orang yang kejam dengan darah orang yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. Tapi badut yang tak terhitung jumlahnya juga mati di tangan Lin Yun. Jadi Murong Chen dan Ling Qianye akan terlalu naif untuk berpikir bahwa dia tidak memiliki amarah. Kamu sepertinya sangat marah. Ling Qianye menyipitkan matanya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Yah, tidak ada yang bisa kamu lakukan meskipun kamu marah. Jangan salahkan kami karena bergandengan tangan untuk mengeroyokmu. Jika Anda ingin menyalahkan siapapun, Anda hanya bisa menyalahkan diri Anda sendiri karena lemah." Ketika Ling Qianye menyerbu, sosoknya mulai berkedip saat energi astral di dalam tubuhnya dan aura iblis mulai berkumpul. Kemudian, dia melepaskan bulan sabit merah ke arah Lin Yun. Menghadapi serangan Ling Qianye, Lin Yun mengencangkan cengkeramannya pada pedang pemakaman bunga, dan dia bisa merasakan hubungan yang kuat dengannya. Menuangkan energi astralnya yang tak terbatas ke dalam pedang, getaran pedang bergema, dan aura yang kuat meledak dari pedang pemakaman bunga. Tapi itu belum semuanya untuk Lin Yun. Bahkan setelah dia menghancurkan bulan sabit merah, kekuatan yang tersisa dari serangannya berubah menjadi naga biru mengaum yang disertai dengan badai petir. Hal ini membuat wajah Ling Qianye berubah dan dia mundur 3 langkah sebelum dia hampir tidak berhasil menghindari sinar pedang itu. Dia langsung mengenali aura pedang naga biru yang digunakan Lin Yun, dan dia terkejut dengan kecepatan pedang Lin Yun. "Murong Chen, kau masih akan terus berjaga-jaga terhadapku. Jika kamu tidak serius tentang ini, kita mungkin akan kehilangan tulang naga biru hari ini." Ling Qianye dengan acuh tak acuh berkata. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kipas putih muncul. Itu adalah artefak orang suci warisan dari Sekte Bulan Darah, kipas bulan mendalam. Auranya mulai meningkat dengan hebat ketika dia membuka kipas, dan sebuah lukisan perlahan-lahan terbuka di belakangnya. Ini adalah rasi bintangnya, bulan merah yang memancarkan aura menakutkan, tenang, dan jahat yang tak terbatas. "Terserah kau." Murong Chen tidak lagi berdiri di samping, dan menghunus pedang iblis. Ketika dia melepaskan niat pedang dari pedang iblis, sinar pedang yang dilepaskan oleh serangan Lin Yun langsung terselesaikan. Saat kabut darah menyapu, sosok Murong Chen kemudian menghilang di dalam kabut darah. Tetapi bahkan jika dia menghilang dalam kabut darah, sinar pedangnya masih ada. 9 sinar pedang terbang keluar dari kabut darah. Setiap sinar pedang terbagi lagi menjadi 9 sinar pedang, sehingga jumlah sinar pedang mencapai jumlah 81. Saat sinar pedang saling terkait, bintang-bintang memenuhi seluruh langit, dan sinar pedangnya menyatu dengan sempurna dengan fenomena yang dia panggil. Saat mereka berkumpul, sinar pedang mulai menghujani Lin Yun dari langit. Baik Murong Chen dan Ling Qianye telah mengeluarkan artefak suci mereka dan memanggil rasi bintang mereka. Pada saat ini, mereka tidak menahan diri sama sekali. Serangan Ling Qianye juga terbang. Aura iblisnya telah memadat hingga batasnya saat dia melambaikan kipas di tangannya. Saat cahaya merah tak terbatas terbang keluar dari kipasnya, itu segera bersembunyi di dalam kabut darah yang diciptakan Murong Chen. Ini langsung menempatkan Lin Yun dalam posisi yang berbahaya. Bagaimanapun juga, Murong Chen dan Ling Qianye adalah yang terkuat di antara 7 orang ketua murid, dan siapapun akan merasa putus asa jika berada dalam posisi Lin Yun. Saat rambut Lin Yun mulai berkibar tertiup angin, pedang pemakaman bunga di tangannya bergetar karena kegembiraan. Dia hanya memiliki pedangnya di dalam hatinya, dan dia tidak berpikir ada orang yang tidak bisa dia bunuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mengejar jalur pedangnya. Mengambil 1 langkah maju, Lin Yun mendorong teknik pedang surga air sampai batasnya. Saat dia dengan lembut menusukkan pedangnya, sebuah bulan muncul dari lautan. Bulan yang menusuk.
Ketika 2 bulan dan 3 senjata bertabrakan, percikan api beterbangan saat Lin Yun menghadapi 2 lawan sendirian. Ini adalah bentrokan yang menakutkan, dan seluruh pertempuran hanya bisa digambarkan sebagai ombak yang menderu disertai dengan badai yang dahsyat. Aula itu luas tetapi dipenuhi dengan fenomena yang diciptakan ketiganya. Fenomena mereka memenuhi setiap inci ruang, dan pertempuran ini berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa. Seluruh aula dipenuhi dengan niat pedang, sinar pedang, dan cahaya merah. Tiba-tiba, mata Lin Yun berkedip, dan raungan naga bergema dari dalam tubuhnya. Sebuah baju besi ungu keemasan kuno kemudian muncul di permukaan tubuhnya. 10.000 rune naga dan kobaran api ilahi api merah yang berkobar telah memanifestasikan armor suci naga biru yang telah mencapai kesempurnaan. Ketika armor itu muncul dan menyelimuti dirinya, dia menghadapi pedang Murong Chen secara langsung tanpa menghindarinya. Ketika sinar pedang Murong Chen mendarat di armor suci naga biru, mereka meninggalkan beberapa retakan di atasnya. Serangannya terus-menerus menghancurkan rune naga pada armor Lin Yun, tapi pedang Murong Chen pada akhirnya gagal meninggalkan luka pada Lin Yun, dan kekuatan pantulannya membuat Murong Chen terbang menjauh. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Yun melepaskan sinar pedang dan memaksa Ling Qianye keluar dari kabut darah. Tapi Ling Qianye merentangkan kedua tangannya sambil memegang kipas dan mundur. Bulan merah di belakangnya menyihir, dan pemandangan ini membuat Lin Yun menyipitkan matanya sebelum dia mengayunkan pedangnya begitu Ling Qianye muncul kembali. Serangannya membuat wajah Ling Qianye berubah, dan dia mengutuk dalam hati. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba telah menempatkannya dalam posisi yang rentan karena dia tidak bisa menghindari pedang ini sama sekali. Mengetahui bahwa serangan ini pasti akan mendarat padanya. Sebelum Ling Qianye bisa memikirkannya lagi, dia menutup kipasnya dan menggunakannya untuk memblokir serangan Lin Yun. Ketika fenomena yang diciptakan oleh serangan Lin Yun tumpang tindih, aura tak terbatas meledak yang menghancurkan bulan merah. Ketika serangannya bertabrakan dengan kipas Ling Qianye, lebih dari 70 fenomena tumpang tindih dan memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Ketika kipas Ling Qianye terlempar oleh pedang pemakaman bunga Lin Yun merentangkan tangannya dan melayang ke langit. Dia segera menghilang dari pandangan Ling Qianye, menyebabkan wajah yang terakhir menjadi pucat. Bab 1522 Pedang Tak Terkalahkan. 2. Adegan ini membuat Murong Chen dalam ketakutan yang berkepanjangan, dan dia bersukacita karena pedang Lin Yun tidak diarahkan padanya. Saat sinar pedang muncul kembali, Ling Qianye jatuh dari langit. Dia penuh dengan luka, pakaiannya berlumuran darahnya sendiri, dan rambutnya berserakan. Bahkan bulan merah di belakangnya menjadi sangat redup. Ketika Murong Chen dan Ling Qianye memandang Lin Yun lagi, mereka berdua sangat terkejut. Ini karena mereka tidak menyangka akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan bahkan setelah bergabung. Teknik pedang surga air milik Lin Yun telah mencapai tahap manifestasi, dengan mudah menekan teknik bela diri roh hantu Murong Chen dan Ling Qianye. Tapi Lin Yun tentu saja tidak akan memberi waktu pada Murong Chen dan Ling Qianye untuk mengatur nafas dan mengeksekusi jurus terakhir dari teknik pedang surga air. Saat pedang pemakaman bunga di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan, itu seperti bunga plum yang mempesona di salju. Pedangnya mungkin tampak lembut, tapi kekuatan yang menakutkan menyertainya. Saat dia mengayunkan pedangnya, baik Murong Chen maupun Ling Qianye melakukan berbagai cara untuk bertahan dari jurus ini. Tapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak bisa melakukan perlawanan terhadap serangan Lin Yun. Ketika Murong Chen dan Ling Qianye melepaskan energi astral mereka mengangkat senjata di depan mereka, mencoba mempertahankan diri. Tapi setelah mereka mundur 10 langkah, mereka akhirnya memuntahkan seteguk darah masing-masing sebelum mereka terlempar terbang. Melihat ini, Lin Yun bisa merasakan darahnya mendidih di dalam tubuhnya. Dia dengan cepat berkeliling aula sambil merentangkan kedua tangannya. Dia adalah pemakaman bunga, mengubur bunga dan manusia. Saat dia melesat mengelilingi aula, aura pedangnya membuat sekelilingnya bergetar, dan dia seperti seekor naga yang terbang di dalam aula sambil ditemani oleh aura raja. Hal ini membuat wajah Murong Chen dan Ling Qianye berubah saat mereka dengan cepat mengangkat senjata mereka dengan tergesa-gesa untuk membela diri. Mereka berdua mengertakkan gigi saat mereka memblokir serangan Lin Yun, menunggu auranya turun sebelum melepaskan serangan mematikan padanya. Tapi mereka ditakdirkan untuk kecewa. Aura Lin Yun berkobar seperti api dan tidak menunjukkan tanda-tanda menurun. Hal ini membuat Murong Chen dan Ling Qianye tidak percaya saat mereka bertanya-tanya apakah Lin Yun benar-benar seekor naga. Kepercayaan diri mereka juga perlahan-lahan runtuh di bawah serangan Lin Yun.
Kemudian, Lin Yun menggunakan pedangnya seperti kuas saat dia mengayunkan pedangnya. Dia tidak menahan diri dalam serangan ini dan menggunakan bentuk pedang surgawi. Sinar yang menyilaukan bersinar terang saat surga raksasa muncul di udara. Sinar pedang yang menyilaukan dengan mudah menghancurkan kepercayaan diri Murong Chen dan Ling Qianye. Serangan Lin Yun dengan mudah menghancurkan energi astral yang melindungi mereka berdua sebelum mereka terlempar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di organ dalam mereka, yang berarti mereka berdua terluka parah. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka terengah-engah. Wajah Murong Chen menjadi pucat saat pikiran untuk mundur muncul di benaknya. Tapi tepat ketika dia ingin pergi, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sepasang mata yang dingin, dan dia tidak bisa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Hal ini juga membuatnya berhenti mundur. "Kamu ingin pergi?" Lin Yun bertanya. "Kamu bisa pergi, tapi kamu harus meninggalkan gelang interspasialmu. Aku ingat kau mengatakan bahwa itu memiliki bunga neter, kan? Kamu." Murong Chen langsung menjadi marah. "Lin Yun, jangan memaksanya. Kau sudah memenangkan tulang naga dewa. Jika kau memaksanya, aku tidak keberatan meledak sendiri. Kamu bisa menyerah pada tulang naga suci saat itu. Silakan coba, kalau begitu." Lin Yun menjawab. Dia percaya diri dalam menghadapi penghancuran diri Murong Chen, yang hanya akan berarti dia tidak bisa mendapatkan gelang antar ruang. "Bagaimana dengan dia? Kenapa kau tidak meminta hartanya?" Wajah Murong Chen menjadi gelap. Rasanya seolah-olah Lin Yun mengincarnya. Jadi dia secara alami ingin menyeret Ling Qianye bersamanya. "Aku sudah mengatakan bahwa aku lebih tertarik pada hartamu," kata Lin Yun. Murong Chen langsung putus asa saat dia mengertakkan gigi. Ini karena dia benar-benar tidak ingin menyerahkan Nether Flower. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain saat ini. Hidupnya ada di tangan Lin Yun, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Yun ketika mereka dikalahkan, bahkan setelah mereka mengeroyok Lin Yun. Pada akhirnya, dia hanya bisa dengan terpaksa menyerahkan Nether Flower. Sebelum dia pergi, dia memelototi Lin Yun dan berencana untuk menyelesaikan ini dengannya di luar alam astral sisa naga. Dia menolak untuk percaya bahwa Lin Yun bisa pergi dengan tulang naga biru dan bunga naga di depan aula dunia bawah dan sekte iblis lainnya. Dengan itu, Lin Yun dan Ling Qianye adalah satu-satunya yang tersisa di aula, dan Ling Qianye memecah keheningan, "Aku mengakui kekalahanku. Kamu bisa meminta apapun yang kamu inginkan karena kamu menang. Kamu bisa pergi." Lin Yun bahkan tidak melihat Ling Qianye. Tidak perlu baginya untuk mendorong Ling Qianye ke sudut. Jika Ling Qianye memilih untuk menghancurkan diri sendiri, itu akan menjadi berita buruk baginya, bahkan jika dia bisa keluar dari seluruh cobaan itu dalam keadaan hidup. Aula itu adalah tempat yang terpencil, dan dia tidak bisa menghindari ledakan meskipun dia menginginkannya. Ling Qianye terkejut mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Dia terdiam dalam keheningan yang dalam untuk waktu yang lama sebelum dia menangkupkan kedua tangannya. "Aku akan mengingat bantuan ini." Tapi sebelum dia mengangkat kepalanya, senyum menyeramkan muncul di bibirnya dan kipas bulan mendalam di tangannya berubah menjadi kelopak merah yang memenuhi seluruh aula. Sebuah susunan warna merah langsung muncul di tanah dengan bunga-bunga merah melayang di udara. Mengambil kesempatan dari momen ini, dia melangkah maju, dan tangannya jatuh ke bahu Lin Yun. Sambil tersenyum, Ling Qianye berkata, "Aku akan membalas budi baikmu di akhiratmu." Bahkan para jenius mengerikan yang telah memadatkan asal naga mereka tidak dapat menahan arai iblis pemakan darah ini. "Jadi saya akan mengambil kultivasi Anda." Semuanya mungkin terjadi dalam sekejap mata, tapi Ling Qianye telah merencanakan ini sejak dia gagal. Ketika telapak tangannya jatuh ke bahu Lin Yun, kekuatan hisap yang menakutkan meledak, dan samudra energi astral setinggi 30.000 kaki milik Lin Yun mulai layu. Di sisi lain, Ling Qianye sangat bersemangat, dengan wajahnya memerah. "Ini menyakitkan, kan? Jangan khawatir karena ini akan segera berakhir." Ling Qianye menyeringai saat dia merasakan kultivasi Lin Yun menurun. Tapi Lin Yun menatapnya seperti dia melihat orang bodoh, membiarkan Ling Qianye mengeksekusi arai iblis pemakan darah. Ini membuat Ling Qianye merasa tidak nyaman, dan dia mempercepat kecepatan melahap kultivasi Lin Yun. Tepat ketika energi astral Lin Yun akan mencapai titik terendah, wajah Ling Qianye tiba-tiba berubah. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Itu adalah kuali iblis di dasar lautan energi astral yang kosong. Ketika kuali iblis perlahan naik ke udara, energi astral yang telah dilahap Ling Qianye dikembalikan ke Lin Yun dengan kecepatan 100 kali lipat.
Tapi bukan itu saja, kuali pemusnah dunia naga Phoenix juga melahap kultivasi Ling Qianye, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menahannya. Ling Qianye benar-benar tercengang dan tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Dia ingin mengangkat tangannya dari bahu Lin Yun, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tangannya sama sekali. Mati. Tapi Lin Yun sama sekali tidak berniat mengambil kultivasi Ling Qianye. Aura iblis Ling Qianye terlalu berat. Jadi dia segera menghantamkan telapak tangannya ke kepala Ling Qianye. Saat darah berceceran, mayat Ling Qianye yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Bab 1523 berjuang untuk masa kini dan bukan masa depan. Mayat Ling Qianye mewarnai tanah dengan darah di tingkat ke-9 menara pengadilan naga biru. Lin Yun membunuhnya dengan satu telapak tangan. Awalnya, Lin Yun sudah melepaskannya, takut Ling Qianye akan mempertaruhkan segalanya. Tapi sayang sekali Ling Qianye tidak menghargai niat baiknya. Karena Ling Qianye merayu kematian, dia mungkin juga memenuhi keinginannya. Arai iblis pemakan darah runtuh seiring dengan kematian Ling Qianye, dan berubah menjadi bunga merah yang tak terhitung jumlahnya. Bunga-bunga merah berkumpul di hadapan Lin Yun sambil memancarkan cahaya lembut dan menawan sebelum mereka menyatu menjadi kipas. Itu adalah artefak suci warisan dari Sekte Bulan Darah, kipas bulan yang mendalam. Ling Qianye mengandalkan kipas ini untuk tutur susunan spiritual orang suci, yang merupakan kekuatan sejati kipas itu. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti akan jatuh hati. Tapi sayang sekali dia bertemu dengan Lin Yun, dan kipasnya tidak memberinya keberuntungan dan dia kehilangan nyawanya karena dia tidak berhati-hati. Ketika Lin Yun meraih kipas bulan mendalam, dia mempermainkannya. Ketika dia mengayunkannya, energi astralnya berubah menjadi api yang menyambar. Bukankah baik untuk hidup? Mengapa dia harus menghadapi kematian? Saat api berkobar di aula dan membakar semuanya, Lin Yun melambaikan tangannya lagi, dan aula dibersihkan. Dia ingin memurnikan tulang naga ilahi di sini, tetapi akan sedikit menjijikkan untuk menghadapi mayat yang ada di tanah. Tapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tulang naga ilahi. Dia duduk dengan mata terpejam. Setelah meletakkan kedua tangannya di pangkuannya, dia mengedarkan kanon pedang pemusnah naga Phoenix dunia. Ketika dia mengedarkan pedang pemusnah dunia naga Phoenix, aura pedang naga Phoenix di dalam energi astralnya memenuhi setiap sudut tubuhnya. Gumpalan aura baleful sedang dimurnikan di dalam tubuhnya sebelum menyebar dari pori-porinya. Setelah kuali pemusnah dunia naga Phoenix mengambil kultivasinya, itu juga melahap cukup banyak kultivasi Ling Qianye, yang mengandung aura iblis. Aura iblis bermanfaat bagi para kultivator iblis tetapi tidak bagi Lin Yun. Jadi Lin Yun secara alami harus menyingkirkannya terlebih dahulu karena akan merepotkan jika tertanam dalam-dalam di dalam tubuhnya. Setengah jam kemudian, Lin Yun membuka matanya, dan pupil hitamnya menjadi lebih jelas. Setelah perlahan bangkit, Lin Yun melihat ke arah tulang naga suci yang melayang di udara, saatnya mengambil tulang naga suci. Dia merasa rumit. Dia membayar begitu banyak untuk tulang naga suci ini dan bahkan menjadi bawahan Tian Jue untuk beberapa waktu di alam astral sisa naga. Merasakan tatapan dingin dan mengejek, Lin Yun akhirnya menahannya. Usahanya tidak sia-sia karena tulang naga suci berada tepat di hadapannya. Ketika dia mendekati panggung biru, Lin Yun merasa gugup. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan meraih tulang naga biru. Saat dia memegang tulang naga biru, tulang itu memancarkan cahaya biru yang menyilaukan dan aura naga yang tak terbatas. Tiba-tiba menjadi biasa saja, selain menjadi berat. Selain dari rune dewa kuno yang terukir di tulang naga biru, tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Dia telah memberikan begitu banyak hanya untuk tulang naga biru ini, dan obsesinya terhadapnya hampir menjadi iblis di dalam hatinya. Tapi tulang naga biru akhirnya jatuh ke tangannya. Ketika Lin Yun memegang tulang naga biru, semua orang yang masih berada di dalam menara percobaan tiba-tiba merasakan kekuatan penolakan. Segera setelah itu, Tian Jue dari Paviliun Tianxing, Qin Yue dari Paviliun Hujan Darah, Pei An dari 7 Istana Mutlak, Yan Xuan dari Sekte Iblis, Chen Kui dari Gerbang 100 Hantu, dan Murong Chen dari Aula Dunia Bawah, semuanya diusir dari alam astral naga. Secara logika, mereka seharusnya bisa tinggal di dalam menara percobaan selama 4-5 hari sebelum diteleportasi keluar dari alam astral. Tapi mereka semua diteleportasi keluar dari alam astral ke sabuk asteroid sebelum itu, yang langsung menyebabkan kegemparan di antara Sekte Iblis. Mereka keluar. Murid-murid utama dari Sekte Iblis lainnya sudah keluar. Aku ingin tahu siapa yang mendapatkan tulang naga biru. Kamu tidak bisa menggunakan trik apapun di menara percobaan.
Murong Chen dan Ling Qianye memiliki kemungkinan tertinggi. Tunggu, mengapa Ling Qianye tidak terlihat? Semua orang segera menyadari sesuatu. Hanya ada 6 murid utama, dan Ling Qianye tidak terlihat. Semua orang tertegun sejenak sebelum mereka berbalik untuk melihat ke arah Sekte Bulan Darah. Semua orang keluar kecuali Ling Qianye. Jadi, bukankah sudah jelas siapa yang memiliki tulang naga biru sekarang? Tulang naga biru diperoleh oleh Ling Qianye. Tetua alam Dektrit Samsara dari Paviliun Tianxing mengerutkan alisnya dan bertanya pada Tian Jue. Kata-katanya mengejutkan Tian Jue, dan dia bertanya-tanya apakah Ling Qianye memperoleh tulang naga biru. Ini karena Lin Yun tidak dapat ditemukan, dan dia langsung bertanya apa yang terjadi. Jika sebelumnya, Tian Jue tidak akan ragu untuk berpikir bahwa Ling Qianye pasti telah membunuh Lin Yun. Tapi setelah melawan Lin Yun, Tian Jue tiba-tiba berspekulasi bahwa Lin Yun belum mati dan Ling Qianye lah yang mati. Ada apa dengan lukamu? Penatua Paviliun Tianxing bertanya. Tetapi Tian Jue tidak menjawab dan berkata, mari kita bicarakan nanti. Saya ingin membuat terobosan ke alam nadi naga, dan saya membutuhkan bantuan Anda untuk memastikan keselamatan saya. Cahaya yang menentukan melintas di pupil Tian Jue. Dia merasa bahwa Lin Yun belum mati, dan tulang naga biru mungkin ada di tangannya. Tidak peduli apapun, dia harus membalas Lin Yun atas penghinaannya di menara percobaan. Mengapa kamu terburu-buru untuk mencapai alam nadi naga? Tidak mungkin kamu bisa langsung memadatkan asal naga. Apa yang terjadi di menara percobaan? Tetua alam Dektrit Samsara bertanya. Ini semakin membuktikan bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Mencapai alam nadi naga bukanlah masalah, tapi tidak mudah untuk memadatkan asal naga di alam nadi naga satu denyut. Saya telah mengambil keputusan. Tian Jue tidak ingin banyak menjelaskan dan segera menutup matanya. Dia kemudian mengeluarkan berbagai artefak suci dan ramuan suci, ingin membuat terobosan. Jika dia ingin menekan Lin Yun, satu-satunya pilihannya adalah membuat terobosan ke alam nadi naga, bahkan jika dia tidak bisa langsung memadatkan asal naga sebagai harganya. Wajah kepala murid lainnya juga gelap, dan mereka semua memilih untuk segera membuat terobosan. Itu sama untuk Murong Chen. Orang lain mungkin tidak bisa memastikan siapa yang mendapatkan tulang naga biru, tapi dia tahu itu adalah Lin Yun. Ling Qianye hanya merayu kematian untuk mencoba mempermainkan orang itu. Lin Yun juga merupakan orang jenius terkuat yang pernah dia temui dalam hidupnya. Ada kemungkinan besar Ling Qianye sudah mati. Saya ingin membuat terobosan segera. Murong Chen berkata, dan kata-katanya membuat para ahli alam Dektrit Samsara dari aula dunia bawah terkejut. Pria parubaya yang merupakan pemimpin tim Netherworld Hall mengerutkan alisnya saat dia menatap Murong Chen. Namanya Qiyu Qiong, dan dia sudah berada di tahap nirwana dari alam Dektrit Samsara. Ini berarti dia hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci dan merupakan yang terkuat di antara semua ahli alam Dektrit Samsara di sabuk asteroid. Dia adalah orang yang merencanakan 6 sekte iblis untuk bergabung melawan Paviliun Tianxing, dan dia tercengang, bertanya-tanya apa yang terjadi di menara percobaan. Penatua Qiyu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para tetua alam Dektrit Samsara lainnya memandang Qiyu Chang karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Tidak masalah siapa yang mendapatkan tulang naga biru. Dia hanya anak nakal, dan tidak mungkin aku membiarkannya melarikan diri. Biarkan Murong Chen membuat terobosan. Aku akan membunuh siapapun yang mendapatkan tulang naga biru, dan kita tidak perlu khawatir dengan aturan tentang tidak boleh memukul junior. Mata Qiyu Chang bersinar dengan cahaya yang kejam. Secara logika, bahkan kultivator iblis tidak akan meletakkan tangan mereka pada junior karena ini adalah hubungan antar sekte. Tapi selalu ada pengecualian. Qiyu Chang menghabiskan usaha yang begitu besar untuk tulang naga biru. Jadi tidak mungkin dia bisa melihat tulang naga biru diperoleh oleh seorang junior. Sebelum kepentingan besar, bahkan apa yang disebut aturan pun bisa dilanggar. Pada kenyataannya, tidak hanya dia tapi para ahli alam Dektrit Samsara dari sekte iblis lainnya memiliki pemikiran yang sama. Hanya tulang naga biru saja sudah cukup bagi mereka untuk bertengkar, belum lagi ada harta lainnya. An Liuyan dan Xiao Yun bertukar pandang dengan keterkejutan di mata mereka. Ini karena Lin Yun masih belum keluar. Xiao Yun ingin mengatakan sesuatu, tapi An Liuyan memasang ekspresi serius saat dia meletakkan jarinya di depan bibirnya, matanya memancarkan kekhawatiran. Lin Yun meraih tulang naga biru di dalam menara percobaan naga biru tanpa mengetahui bahwa dunia luar benar-benar kacau dan badai sedang terjadi. Melihat tulang naga biru di tangannya,
Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam karena dia tahu dia telah mengalami masalah besar. Di masa lalu, Lin Yun hanya fokus untuk mendapatkan tulang naga biru. Tapi sekarang setelah dia mendapatkan tulang naga biru, dia berpikir untuk menyatukannya ke dalam tubuhnya. Tulang naga biru pernah menyatu ke dalam tubuhnya dengan bantuan Raja Naga Biru. Permaisuri, bisakah Anda membantu saya memadukan tulang naga biru? Lin Yun bertanya. Dia sudah terbiasa dengan keberadaan Lil Purple, dan dia tanpa sadar seperti ensiklopedia baginya. Saat Lil Purple terbang keluar dari kotak pedang, dia mengenakan gaun putih sambil duduk di atas pedang salju. Melihat tulang naga biru di tangan Lin Yun, Lil Ungu tidak bisa menahan keterkejutan di matanya. Ada apa? Lin Yun bertanya. Lil Purple menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak banyak hal di dunia ini yang bisa menggangguku, dan aku secara alami tahu cara memadukan tulang naga biru. Di zaman kuno, saya memberikan tulang phoenix kepada beberapa pelayan. Tapi, kau tidak mau membantuku? Lin Yun bertanya, terkejut. Tarik kembali kata-kata itu. Lil Purple berbalik untuk menatap Lin Yun dengan dingin. Lin Yun langsung tahu bahwa dia telah mengucapkan kata-kata yang salah dan segera meminta maaf. Saat Lil Purple mendengus, dia menjawab, kamu kehilangan tulang naga biru karena aku. Jadi aku akan membantumu untuk memadukannya meskipun kamu tidak memiliki hubungan denganku. Aku tidak suka dengan apa yang kau katakan sebelumnya. Maaf tentang itu. Lin Yun mengangguk. Dia tahu dia telah membuat kesalahan dengan kata-katanya karena dia terlalu cemas, dan hubungannya dengan Lil Purple tidak lagi biasa. Melihat rasa bersalah di wajah Lin Yun, Lil Purple tersenyum, baiklah. Aku akan berhenti menggodamu. Tulang naga biru tidak akan ada di sini tanpa alasan, dan semuanya terkait dengan karma. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi setelah era keemasan berakhir, kebangkitan 9 kaisar pasti terkait dengan warisan gerbang naga. Warisan Tuan Naga Biru masih baik-baik saja, tapi karma dari tulang naga biru ini terlalu berat. Jika Anda menerimanya, Anda mungkin akan ditarik ke dalam karma 9 kaisar. Kamu serius tentang itu? Lin Yun bertanya. An Liuyan dan Xiao Yun tahu lebih banyak darimu. Apa kau tidak tahu bahwa garis keturunan naga biru selalu mewarisi posisi penguasa gerbang naga? Apa kau masih ingat pendekar pedang berambut putih di dinding istana naga putih? Tentu saja. Orang itu mungkin saja leluhur dewa gerbang naga generasi pertama. Lil Purple menjawab. Leluhur dewa naga biru. Itu benar. Kau pernah melihat orang ini sebelumnya? Aku belum pernah mendengar legenda yang berhubungan dengan dia. Saat itu, dalam pertempuran kuno antara para dewa, ada kemungkinan besar bahwa kami sedang menunggunya. Ingatanku tidak lengkap, tapi aku bisa yakin bahwa pedang suci Ziyuan memiliki hubungan yang sangat besar dengannya. Ada kemungkinan besar bahwa pedang suci Ziyuan menerima warisannya. Lin Yun berpikir dalam-dalam dan bertanya, ini berhubungan dengan tulang naga biru. Itu pasti. Aku khawatir bahwa pedang Ziyuan suci mungkin telah menjadi penjaga gerbang-gerbang naga. Kemunculan tiba-tiba dari 9 kaisar mungkin terkait dengan dia. Jika kau memurnikan tulang naga biru, kau harus mewarisi karma itu. Lil Purple bergumam. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Aku hanya bertarung untuk saat ini dan bukan masa depan. Jika ada karma, aku hanya akan memotongnya dengan pedang. Lin Yun tersenyum. Wajah Lin Yun gelap, dan matanya bersinar dengan kemegahan. Kata-katanya juga membuat Lil Purple tersenyum. Saat matanya bersinar terang, dia mengedipkan mata, jika kau bersedia, aku bisa membantumu menyatu dengan tulang naga ilahi. Tapi kamu harus memikirkannya baik-baik. Tak satu pun dari 7 sekte iblis yang mudah ditaklukkan. Tapi wajah Lin Yun tegas, dan dia berkata, aku tidak takut. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, pedang pemakaman bunga bergetar seolah-olah mengatakan bahwa dia juga tidak kenal takut. Bab 1524 ada kebutuhan untuk mimpi, 1. Meskipun kamu sudah pernah mengalaminya sekali, aku harus memperingatkanmu tentang rasa sakitnya, terutama karena tulang naga biru jauh lebih kuat daripada tulang naga biru. Keduanya tidak berada di level yang sama-sama sekali. Kata Lil Purple. Tulang naga biru itu spesial karena Raja Naga Biru meninggalkannya. Jika tidak, tidak mungkin tulang naga biru bisa dibandingkan dengan tulang naga ilahi. Aku bisa menahannya. Lin Yun menarik napas dalam-dalam. Dia memiliki obsesi yang kuat dengan tulang naga suci. Jika dia tidak bisa mendapatkan tulang naga suci hari ini, itu mungkin benar-benar menjadi iblis di dalam hatinya. Ini berarti dia tidak akan bisa mengambil langkah lain dalam hidupnya. Sekarang kesempatan itu ada di hadapannya, dia tidak akan mundur selangkah pun, terlepas dari rasa sakit yang harus dia alami.
Setelah Lil Purple mengambil tulang naga biru dari Lin Yun, dia meliriknya sebentar sebelum dua rune di dahinya memancarkan cahaya yang menyihir. Ketika tulang naga biru berkobar di tangannya, api di permukaannya tampak seperti magma. Magma itu memancarkan cahaya suci yang bersinar terang dengan cahaya keemasan, dan tanda dewa di dahinya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Aura drakonik yang deras tiba-tiba meledak dengan raungan dahsyat yang bergema di seluruh aula. Raungan naga itu seperti anak panah yang bertabrakan dengan dinding di sekitarnya, membuat ruang di sekitarnya terlihat seperti akan runtuh. Ini membuat wajah Lin Yun berubah saat dia mundur beberapa langkah. Di bawah tekanan yang luar biasa, Lin Yun jatuh berlutut dengan alisnya terkunci. Butir-butir keringat juga menutupi dahinya, dan rasanya seperti dia sedang memikul sebuah gunung. Dia tidak ragu-ragu untuk membentuk segel untuk memanggil sayap gagak emas karena aura drakonik itu terlalu menakutkan. Itu kuno, seperti anggur berusia 10.000 tahun, dan tekanan aura itu luar biasa berat. Tidak perlu memanggil sayapmu. Berjalanlah sendiri. Jika kamu tidak tahan dengan aura naga ini, kamu tidak akan bisa menyatu dengannya. Kamu membutuhkan tulang naga biru untuk mengakuimu, setidaknya. Lil Purple dengan acuh tak acuh berkata sambil memegang tulang naga biru. Raja Dewa di dahinya bersinar terang. Tulang naga biru di tangannya bersinar, seolah-olah itu menanggapi dia. Kemudian, aura Dracula menghantam Lin Yun, menjadi lebih berat. Setelah Lin Yun mengangkat kepalanya dengan susah payah, dia melihat ke arah Lil Purple, merasa bahwa dia sedikit terlalu tidak berperasaan. Menanggung tekanan secara langsung, dia bisa mendengar suara retakan yang datang dari tulang-tulangnya. Secara bersamaan, 10.000 rune naga perlahan muncul di permukaan tubuhnya. Jarak yang hampir 10 meter membutuhkan waktu 1 jam bagi Lin Yun, dan dia merasa kerangkanya akan hancur berantakan. Tidak memberinya waktu untuk merenung, Lil Purple menikam tulang naga biru ke dada Lin Yun. Hahaha. Lin Yun melolong kesakitan sambil merasakan jantungnya terkoyak. Dadanya langsung dipenuhi warna merah, dengan darah yang mengucur deras. Luka di dadanya sangat menakutkan. Sedemikian rupa sehingga siapapun bisa melihat detak jantungnya. Tulang naga biru di tangan Lil Purple telah menyatu dengan tubuh Lin Yun melalui luka ini. Ketika tulang naga biru menyatu ke dalam tubuhnya, tulang naga itu mulai terbakar sebelum mulai meleleh seperti magma. Begitu tulang naga biru mulai menyatu dengan tulang rusuknya, itu akan membawa rasa sakit yang luar biasa pada Lin Yun. Dia bisa merasakan tulang rusuknya perlahan-lahan hancur saat tulang naga biru perlahan-lahan menyatu dengan tubuhnya. Lin Yun pernah mengalami rasa sakit yang sama sebelumnya dan sekarang harus mengalaminya lagi. Tapi kali ini, rasa sakitnya 100 kali lipat atau bahkan 1000 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Rasa sakit ini menembus jauh ke dalam jiwanya, dan dia akan kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati. Rasa sakit itu membuat Lin Yun kehilangan kemampuan untuk berpikir. Segera, dia bahkan tidak memiliki energi untuk berteriak, dan pupil matanya perlahan-lahan kehilangan fokus. Ini karena dia telah memasuki keadaan yang kabur dan kacau. Jangan mati. Lil Purple mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahi Lin Yun. Sentuhan itu seperti seember air es yang mengalir turun, membuatnya menggigil dari lubuk jiwanya. Detik berikutnya, dia terus meratap kesakitan. Saat tulang naga biru menyatu ke dalam tubuhnya, rune naga di permukaan tubuhnya terus menggeliat, seolah-olah sedang dipanggil. Seiring dengan tulang naga biru yang perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuhnya, rune naga juga memasuki tulang naga biru. Secara bersamaan, energi kekerasan di dalam tulang naga biru menyebar ke organ-organ internal dan keempat anggota tubuhnya. Semua pori-porinya terbuka, memungkinkan gumpalan cahaya biru terpancar dari sana. Melihat dari jauh, tampak seperti seekor naga yang membungkus dirinya. Saat aura kekerasan menyebar ke seluruh tubuhnya bersama dengan rasa sakit yang hebat, rasa sakit itu hampir membuat Lin Yun kehilangan kesadaran. Tapi setiap kali dia hampir kehilangan kesadaran, hawa dingin akan langsung membangunkannya, dan dia akan terus mengeluarkan rintihan yang menyedihkan. Tangan Lil Purple seperti es berusia 1000 tahun, mencegah Lin Yun pingsan. Melihat Lin Yun kesakitan, dia juga merasa sakit hati padanya, tapi dia tahu dia tidak bisa berhenti sekarang. Tulang naga ilahi itu unik, dan dia tidak akan pernah bisa bangun lagi jika dia kehilangan kesadaran karena rasa sakit. Saat penggabungan tulang naga ilahi semakin cepat, Lin Yun membuka matanya, dan pupil matanya bersinar terang dengan cahaya biru. Lil Purple melepaskan dan dengan lembut mundur. Di bawah gelombang energi yang dahsyat, tubuh Lin Yun tanpa sadar melayang di udara dengan cahaya biru yang menakutkan bersinar dari setiap pori-porinya.
Saat rambutnya berkibar dengan keras, seluruh wajahnya terdistorsi dari rasa sakit. Luka di dadanya perlahan-lahan mulai sembuh dan tenaga di dalam tubuhnya mengaum dengan keras di setiap detak jantung. Seekor naga biru mengelilinginya. Saat badai petir menderu, aura naga yang dia lepaskan mulai meningkat dengan keras. Sesaat kemudian, Lin Yun, yang melayang di udara, mengeluarkan raungan ganas. Raungan ganas itu tidak berbeda dengan raungan naga, dan aura naga ilahi menyapu dengan keras, membuat tidak ada yang berani menatap matanya. Di mata Lil Purple, dia bisa melihat Lin Yun dibungkus dengan cahaya biru sambil memancarkan aura suci dan keras. Naga adalah binatang ilahi, dan mereka lahir dalam kekacauan primitif. Mereka juga merupakan binatang buas purba yang tidak menyenangkan. Lebih tepatnya, selain dari beberapa binatang yang beruntung, sebagian besar binatang ilahi itu ganas dan tidak bisa dinilai dengan moral manusia. Kemudian lagi, menjadi binatang buas tidak berarti bahwa mereka adalah binatang buas yang jahat. Binatang buas yang jahat adalah perwujudan murni dari kejahatan, dan dunia menolak mereka sejak lahir. Mata Lil Purple bersinar dengan kekhawatiran. Bagaimanapun juga, itu adalah tulang naga ilahi. Bahkan jika tulang naga biru tidak memiliki kecerdasan, keganasan jauh di dalam tulang naga bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh sembarang orang. Jika Lin Yun tidak bisa menaklukkan keganasan itu, dia akan direduksi menjadi binatang buas. Pada saat itu, tulang naga akan melahap Lin Yun dan menggunakan tubuhnya untuk dilahirkan kembali. Bab 1525 ada kebutuhan akan mimpi, 2. Karena obsesi Lin Yun pada tulang naga suci praktis telah menjadi iblis di dalam hatinya, dia akan termakan oleh keganasannya jika dia tidak berhati-hati. Secara bersamaan, aura iblis hitam samar bisa terlihat di dahinya. Jika Lin Yun tidak memiliki niat pedang kubah surgawi semu atau fisik suci naga biru, Lil Purple pasti tidak akan membiarkannya menyatu dengan tulang naga biru. Tapi meski begitu, seluruh proses fusi itu berbahaya, dan telah mencapai titik kritis sekarang. Lin Yun hanya bisa mencoba dan mengatasi seluruh cobaan ini sendirian. Setengah hari kemudian, cahaya biru berangsur-angsur memudar, dan luka di dada Lin Yun perlahan-lahan disembuhkan. Semua rune naga ada di dalam tulang naga biru dan aura ganas yang dilepaskan Lin Yun perlahan-lahan meredup. Ketika Lin Yun membuka kembali matanya, aura hitam di dahinya terputus oleh beberapa sinar pedang. Dengan kegembiraan melintas di pupil matanya, Lil Purple tahu dia telah berhasil. Dia tidak bisa menahan emosinya saat ini. Saat Lin Yun perlahan turun, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke tanah. Aduh! Lin Yun berteriak kesakitan saat mendarat di tanah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tangan putih mutiara mengulurkan tangan. Lin Yun mengulurkan tangan sambil tersenyum, dan Lil Purple menariknya kembali. Dia bergumam, "Kamu kikuk seperti babi. Aku tidak bisa menyeretmu kemana-mana." Kata-katanya membuat Lin Yun tersenyum mengejek karena dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Sambil menggaruk kepalanya, dia menelan pil dan duduk. "Aku akan beristirahat sebentar." Setelah waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk terbakar, Lin Yun membuka matanya dan memeriksa dirinya sendiri. Saat dia mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan kekuatan kuno melonjak dari tulang naga ilahi. Saat rune naga ungu keemasan mengalir di permukaan tinjunya seperti air, itu memberinya perasaan bahwa dia bisa menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Ini. Lin Yun menamparkan bibirnya dengan keterkejutan yang melintas di pupil matanya. Ini adalah perasaan yang aneh. Rune naga ungu keemasan akan menghilang dan kembali ke tulang naga biru setelah digunakan. Rasanya mirip dengan energi astral. Seperti bagaimana para kultivator harus memurnikan energi astral, ada sebuah skala. Sama seperti ketika lautan energi astralnya mencapai 35.000 kaki. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan yang melebihi itu. Jumlah rune naga ungu keemasan di dalam tulang naga biru telah mencapai 20.000. Tapi jumlahnya tidak signifikan. Kuncinya terletak pada fakta bahwa tulang naga biru dapat terus menghasilkan rune naga. Tulang naga biru dapat menghasilkan satu lagi setiap kali dia menggunakan rune naga. Ini sama dengan energi astral. Di masa lalu, perlu waktu untuk memulihkan rune naga ketika mereka hancur. Mungkin tidak terlihat ada banyak perbedaan, tapi perbedaannya sebenarnya seperti langit dan bumi. Selain itu, Lin Yun juga bisa merasakan bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya fisiknya yang mengalami transformasi, energi astralnya juga akan mengandung penindasan naga biru setiap kali dia mengedarkan tulang naga biru. Ini berarti dia bisa melawan musuh yang memiliki kultivasi lebih tinggi dari miliknya.
Bersamaan dengan itu, seni suci naga birunya akhirnya mencapai penguasaan penuh, dan tidak ada lagi kekurangan dengan tubuh Sage naga birunya. Melebarkan telapak tangannya, rune naga ungu keemasan mulai muncul di telapak tangannya, dan setiap rune naga memiliki gumpalan merah yang terukir di tengah-tengahnya. Rune naga itu kemudian mulai bergabung. Awalnya, tidak jelas, tapi Lil Purple segera melihat ekor naga biru muncul di telapak tangan Lin Yun. Saat ekor naga biru muncul, rune naga itu bergabung bersama dengan lebih cepat. Segera, sisik naga, cakar, tulang. Seekor naga secara perlahan-lahan mulai terbentuk. Tidak butuh waktu lama sampai seekor naga biru sepanjang 200 kaki terbentuk, memenuhi seluruh aula. Ketika kepala naga itu jatuh ke bahu kanan Lin Yun, tubuh naga biru itu melingkar di sekelilingnya. Tapi bukan itu saja. Lin Yun kemudian mengaktifkan seni suci naga biru. Badai petir terbentuk dan cahaya biru melonjak. Lebih banyak rune naga diproduksi di dalam tulang naga biru. Melalui seluruh proses ini, Lin Yun bisa merasakan bahwa vitalitasnya dengan cepat terkuras dari dirinya. Jadi ini tidak berarti bahwa rune naga tidak ada habisnya. Dia akan membutuhkan waktu untuk pulih ketika dia kehabisan vitalitas. Ini adalah logika yang sama dengan menghabiskan energi astral. Tapi meskipun ada batasan, dia yang sekarang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika tulang naga biru menghasilkan 10.000 rune naga lagi, Lin Yun membentuk segel dengan tangannya, dan rune naga dengan cepat bergabung menjadi baju besi yang menyelimuti dirinya. Pemandangan ini membawa kegembiraan baginya karena tidak mungkin dia bisa memanggil naga biru dan baju besi naga pada saat yang sama di masa lalu. Di masa lalu, dia hanya bisa memilih antara memanggil naga biru atau baju besi naga. Tapi sekarang dia memiliki tulang naga biru, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu lagi. Mengabaikan naga biru dan baju besi naga, Lin Yun mencoba menggunakan genggaman naga biru. Ketika tangan kanannya mengulurkan tangan, Lin Yun langsung merasa seperti telah memanggil cakar naga biru yang hidup. Ini aneh karena cakar naga biru itu terasa terlalu nyata. Hanya saja dia saat ini terisolasi dari surga karena menara percobaan naga biru, jadi dia tidak bisa benar-benar mengeksekusi cengkeraman naga biru. Karena itu masalahnya, dia memutuskan untuk mencoba pusaran badai petir. Dengan satu pikiran, rune naga muncul di telapak tangannya yang segera berubah menjadi pusaran yang menakutkan. Kekuatan hisap yang kuat meledak dari telapak tangannya ketika pusaran itu muncul. Daya hisapnya begitu kuat sehingga menciptakan retakan di udara di sekelilingnya. Seakan-akan ruang angkasa akan runtuh pada saat itu juga. Hal ini mengejutkannya, karena ia tidak menduga bahwa pusaran itu akan memasuki ruang angkasa. Matanya bersinar terang, dan ia dapat merasakan secara jelas bahwa ia telah mendistorsi ruang angkasa, bukan udara. Meskipun ruang dan udara mungkin terdengar sama, namun keduanya sama sekali berbeda. Di masa lalu, Lin Yun bisa memampatkan dan meledakkan udara, tapi itu tidak ada hubungannya dengan ruang. Jadi meskipun udara di sekitarnya telah terdistorsi, itu hanya akan membutuhkan waktu bagi udara untuk pulih. Lebih jauh lagi, itu tidak ada hubungannya dengan ruang angkasa, terlepas dari betapa menakutkannya itu. Tapi melihat fluktuasi dan sedikit distorsi di udara, Lin Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah mempengaruhi ruang angkasa, bukan udara. Genggaman naga biru sedikit menakutkan. Sepertinya Tuan Naga Biru tidak menggertakmu, kata Lil Purple. Dalam warisan Tuan Naga Biru di Jalan Surgawi, Lin Yun tidak tahu malu untuk meminta hadiah kecil dari Tuan Naga Biru, dan cengkeraman naga biru adalah hadiah kecil dari Tuan Naga Biru. Raja Naga Biru mengajarkannya kepadanya. Tapi sekarang dia melihatnya lagi, Raja Naga Biru tidak memberinya hadiah kecil. Lin Yun menganggukkan kepalanya setuju dengan kata-kata Lil Purple. Ketika dia selesai menguji kekuatan tulang naga biru, Lin Yun mulai mencari di sekitar aula. Apa yang kamu cari? Lil Purple dengan penasaran bertanya. Sebuah seni ilahi, jelas. Lin Yun menjawab sambil terus menggeledah aula. Lebih tepatnya, dia sedang mencari teknik pemurnian tubuh milik garis keturunan naga biru. Bagaimanapun juga, dia tidak mungkin bisa terus menggunakan seni suci naga biru dengan tulang naga biru. Sekarang setelah dia benar-benar menguasai seni naga suci Azure, dia secara alami berfokus pada teknik pemurnian tubuh dari garis keturunan naga biru. Lil Purple langsung melihat melalui pikirannya, dan menggerutu, kau benar-benar tidak tahu malu. Seni suci naga biru sudah cukup untuk membawamu ke alam dekrit samsara dan bahkan alam suci. Jadi bagaimana jika Anda menemukan teknik pemurnian tubuh dari garis keturunan naga biru? Tidak mungkin kau bisa mengolahnya.
Lin Yun menarik kembali perhatiannya ketika dia mendengar itu karena dia juga menyadari bahwa dia terlalu serakah. Tapi, Lil Purple memutar matanya dan mengedipkan mata, ada kebutuhan untuk mimpi. Bagaimana jika kamu benar-benar menemukannya? Ketika Lin Yun menatap Lil Purple, dia tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Ternyata Lil Purple juga serakah.